Kenalin, nama gue Elsan Yudhistira, lahir di Palembang 3 Januari 1997. Gue jurusan Fakultas Hukum, lebih tepatnya Hukum Kenegaraan di Pascasarjana Universitas Indonesia. Kalau gue dulu dari S1-nya dari Unsri, Universitas Sriwijaya di Palembang. S1-nya Hukum Pidana kalau gue. S2-nya baru berubah Hukum Kenegaraan. Gue domisilinya di Jakarta sekarang, karena tinggal di Jakarta karena kuliah. Dan kampus gue sekarang di Salemba, bukan di Depok, kalau di Pascasarjana. Kenapa gue langsung lanjut ke S2? Sebenarnya cerita dulu nih sebelumnya. Jadi S1 gue lulusnya bulan Agustus tahun 2019. Kebetulan bulan Oktober UI itu buka SIMAK S2 Pascasarjana. Gue ikutlah pada saat itu SIMAK dan kemudian lulus diumumin pada bulan Februari. Dan gue lanjut langsung kuliah. Kenapa gue langsung lanjut kuliah? Karena rugi aja gitu loh. Kenapa sih nggak terima UI? Dan juga gue S1 dulu pernah tes UI tapi gak keterima waktu undangan. Jadi S2 gue langsung lanjut. Kebetulan gue masih muda. Kenapa sih nggak belajar dulu? Karena gue ini pengennya jadi advokat. Advokat itu minimal 25 baru bisa jadi praktek. Jadi target gue umur 24,5 udah bisa jadi S2 dan 25 bisa jadi sumpah advokat kayak gitu. Iya, harus ambil PKPA namanya. Pendidikan Profesi Advokat. Gue udah tes dan juga ada ujiannya. Gue udah lulus, jadi tinggal nunggu umur aja, umur 25. Kenapa sih gue pilih hukum kenegaraan? S1-nya gue hukum pidana padahal ya. Hukum pidana itu karena gue pengen jadi advokat. Dan gue rasa udah banyak permasalahan yang udah gue pelajarin. Sedangkan gue dulu pernah magang juga di law firm, itu fokus masalah perdata. Dan kenapa gue S2 nggak mempelajari ilmu lain hukum kenegaraan? Misalnya gue gak sukses jadi pengacara nih, bisa jadi politisi kan dari hukum kenegaraan. Jadi itu sih. Jadi kalau bisa sebanyak mungkin ilmu yang bisa gue pelajarin. Apalagi di UI banyak profesor-profesor di kenegaraan yang sangat profesional seperti Prof. Satya, itu staf khususnya wakil presiden dari tahun 2009, Prof. Jimmy Sidiki, siapa yang nggak tahu beliau, kayak gitu sih. Gue dari kecil sih pengen jadi kayak bokap. Bokap tuh pengacara dulunya, tapi sekarang udah enggak, udah pensiun. Bukan pensiun sih, ada pekerjaan lainnya kayak gitu. Dan juga dari SMA gue udah ambil jurusan IPS karena udah pengen banget jadi advokat. Gak tau ya, bukan karena uangnya, bukan karena apa, karena kayak passion gitu loh. Pengen bersuara untuk orang-orang banyak kayak gitu. Kalau gue sih aktif banget di Twitter. Di situ banyak pemberitaan dan trik-trik lulus UI juga di Twitter sih. Jadi di S2 ini ada 3 tahap. Bukan 3 tahap sih, ada 3 cara masuk UI pada masa yang berbeda-beda. Ada tahap 1 dibuka pada bulan Februari kalau nggak salah ya. Terus tahap 2 bulan 4 itu semester ganjil dibukanya. Kalau gue kebetulan semester genap baru masuk UI. Bulan Oktober tesnya. Jadi gue masuknya semester genap. Jadi baru mulai kuliah kemarin bulan Februari. Jadi hitungannya baru 1 semester gue sekarang. S1 di Palembang itu gue gak merantau. S2 sekarang gue di S2 di sini sekarang merantau. Jadi pengenlah merasakan hidup sendiri kayak gitu. Kebanyakan sih pengen merantau dan juga ilmu yang didapat sih hukum kenegaraan ini karena udah S2 beda sama S1. Kalau S1 dulu gue aktif banget organisasi, jadi kuliahnya agak 50-50 sama organisasi. Kalau S2 harus fokus kuliah sih. Pindah ke sini ada culture shock enggak sih? Soalnya gue dari S1 juga ikut organisasi internasional, jadi sering kumpul-kumpul sama universitas lainnya, termasuk UI juga. Pernah juga acara ke UI, acara nasional ke UI, jadi udah ada teman beberapa di Fakultas Hukum UI juga. Jadi udah biasalah ketemu orang-orang di luar Palembang ya. Jadi gue baru masuk kuliah itu bulan Februari. Dan kebetulan ada COVID pertama kasus di Depok itu bulan Maret. Jadi gue baru 1 bulan kuliah merantau di Jakarta, udah harus balik lagi ke Palembang. Jadi kebanyakan kuliah gue online sebelumnya. Dan juga dari permasalahan kuliah online sih mungkin karena S2 jadi bisa-bisa aja sih karena kebanyakan tugasnya makalah. Jadi agak sedikit kuliah kebanyakan makalah. Jadi terkait kuliah online kayaknya masih aman-aman aja untuk di Pascasarjana UI. Kalau S1 sih sebenarnya lebih ke bukan ke masalah jarang baca jurnal aja sih. Kalau di S2 ini fokusnya kita belajar sendiri, baca jurnal buat makalah. Jadi tiap mata kuliah tuh mungkin ada lebih dari 5 makalah 1 semester tiap mata kuliah. Jadi udah banyak banget makalah. Kalau S2 udah harus siap belajar banget sih. Jadi tentang ilmu yang didapat di hukum kenegaraan, sebenarnya hukum kenegaraan ini permasalahannya banyak banget. Yang dari kita baca di media-media itu permasalahan hukum kenegaraan.
kayak permasalahan politik, permasalahan politik internasional. Dan yang saran saya untuk bagi teman-teman yang mau masuk hukum kenegaraan, harus siap-siap aja baca jurnal-jurnal internasional. Karena kita tidak hanya belajar hukum kenegaraan Indonesia, tapi juga perbandingan sama hukum-hukum kenegaraan yang lain. Kita mempelajari bagaimana undang-undang dasar tiap negara terbentuk, dan juga dibandingkan dengan hukum Indonesia yang ada saat ini. Kalau uang pangkal masuk 12 juta, per semester 11 juta. Kalau kelas gue cuma 10, jadi udah kayak les. Jadi satu kelas cuma ada, kalau hukum kenegaraan cuma 10. Jadi semester ganjil sama semester genap itu beda-beda kelasnya. Kalau semester genap gue 10, kalau semester ganjil 20, kuotanya dikit. Kalau di teman sekelas gue kan cuma 10, cuma sedikit orangnya. Ada satu teman gue udah bapak-bapak banget, udah anak 2, anaknya udah gede. Dan ternyata beliau itu teman satu kelasnya dosen gue waktu S1. Umurnya udah 30, udah hampir 40 kalau nggak salah. Jadi untuk S2 teman tuh agak susah lebih berteman daripada S1. Kalau S1 kan udah teman sebaya semua. Kalau S2 udah kita harus mengerti kondisional teman-teman kita udah yang lebih senior. Apalagi gue salah satu yang paling muda di angkatan kayaknya. 97 langsung lanjut S2. Bulan Agustus wisuda, langsung Oktober daftar UI. Jadi harus siap-siap aja teman-temannya, harus memilih dengan baik. Karena kan kalau kita teman-teman sebaya bisa ngobrol santai lah kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang udah senior tuh jadi lebih formal, kayak sama orang tua lah. Walaupun dia santai, kita harus memandang beliau sebagai lebih senior dari kita ya kan. Walaupun teman kuliah gitu. Apalagi S1 dulu gue organisasi banget orangnya, hobi organisasi. S2 nggak bisa lagi, udah fokus kuliah banget. Apalagi kalau udah, jadi UI ini ada dua jalur, hukum khusus khusus dan reguler. Gue reguler kelas pagi, kelas reguler tuh pagi. Kalau kelas khusus tuh kelas malam, khusus pegawai biasanya. Tapi gak menutup kemungkinan pagi juga ada pegawai. Kayak teman-teman gue ada yang sambil kerja, jadi izin kayak gitu. Tapi saran gue kalau mau ngambil kelas reguler harus siap kuliah banget. Jangan sampai kalau kalian kerjanya bakal terbengkalai. Kalau kayak gue sekarang, gue nggak kerja, fokus kuliah banget. Jadi kalau udah semester 3 baru gue mau kerja karena udah kuliah sedikit. Jadi semester 3 bisa sambil kuliah kerja kayak gitu. Semester 1-2 fokus kuliah. Lebih fokus belajar aja sih. Karena di online tuh kan kita tugasnya makalah doang, nggak terlalu fokus kuliah. Jadi makalah tuh kita fokus mengulik-ngulik materi yang ada. Dan juga enaknya di UI ini, apalagi di hukum kenegaraan, materi-materinya diberikan oleh dosen. Padahal materi-materinya yang langka gitu loh. Undang-undang dasar tiap negara, perbandingan tiap negara. Jadi pembelajaran dapat banget walaupun online kalau di UI. Setelah lulus, yang pasti fokus kerja dulu. S3 mungkin nanti aja lah. Jadi setelah S2 fokus jadi advokat kayak kata gue tadi. Dan kalau memungkinkan 2007 ikut politik, mungkin bisa ikut sih. Jadi untuk mempersiapkan ilmu dulu di UI, kampus kenegaraan yang salah satu yang terbaik di Indonesia, dan dipraktekkan pada pemilu-pemilu kemudian mungkin. Passion pertama sih pasti advokat dulu. Nah untuk kemudian tahun ada pemilu kemudian untuk ikut mungkin di pelan-pelan dari anggota dewan dulu mungkin mencari. Tapi yang pasti mencari ilmu dulu. Misalnya kalau ilmu tidak cukup mungkin harus pelajari lagi yang lain-lainnya. Kayak gitu. Untuk teman-teman yang mau lanjut pasca sarjana di UI, saran gue sih harus siap belajar banget. Jangan sampai masuk S2 karena kebutuhan sosial, apalagi malu nganggur, jangan sampai. Karena di UI itu kuliahnya padat banget, jadi bakal stres kalau cuma kuliah sebagai pelampiasan. Jadi udah fokus banget belajar untuk S2, fokus untuk jadi magister, baru deh masuk UI. Jangan sampai nyesel kemudian hari. Karena ada banyak juga teman-teman yang udah masuk magister ternyata nggak mampu karena udah sambil kerja dia ya, udah nggak fokus, mundur diri, sayang banget ya kan. Enakan duitnya ditabung. Jadi udah mau masuk pasca sarjana UI, siap belajar, jangan sampai cuman kebutuhan sosial aja. Terima kasih. Iya, soalnya kan kebanyakan malu nganggur, udah 1 tahun 2 tahun nganggur, kuliah aja deh, jangan sampai.